Teror di kamar 13, wisatawan yang tak pernah kembali. Bayangkan kamu sedang berlibur, mencari ketenangan, namun justru menemukan teror yang tak terduga. Seorang wisatawan bernama Arif memesan sebuah kamar di hotel tua yang sudah lama. Kamar itu bernomor 13. Bagi kebanyakan orang, nomor ini dianggap biasa, tapi tidak di hotel tersebut. Karena di sanalah setiap tamu yang masuk tak pernah benar-benar merasa sendirian. Malam itu Arif tidak tahu bahwa dirinya akan mengalami pengalaman yang mengerikan yang biasa saja menjadi malam terakhirnya. Arif, seorang pekerja kantor yang stres dengan rutinitas sehari-harinya, memutuskan untuk melarikan diri sementara dari kesibukan. Dia mencari ketenangan di sebuah hotel tua yang terletak di pinggir kota kecil. Hotel itu sudah jarang dikunjungi dengan gaya arsitektur kolonial. Ketika resepsionis memberikan kunci kamar bernomor 13, Arif tak terlalu memikirkan hal yang aneh, meski banyak yang menghindari kamar itu karena cerita-cerita seram yang beredar di antara penduduk lokal. Arif menganggap semua itu hanya tahayul. Malam tiba dan suasana hotel yang sepi mulai menyelimuti Arif dengan perasaan yang tak nyaman. Di dalam kamar, dia mulai mendengar suara aneh seperti langkah kaki pelan, desahan halus, dan pintu yang bergerak sendiri. Awalnya dia berpikir itu hanya imajinasinya, namun semakin malam, semakin jelas suara itu dan semakin nyata penampakan yang mulai muncul di sekitarnya. Bayangan kabur tampak berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Lantai kamar yang awalnya dingin kini seolah hidup bersama detak jantung Arif yang semakin cepat. Arif mencoba untuk tidur, namun setiap kali dia menutup mata, bayangan itu semakin dekat, berbisik di telinganya dengan suara yang penuh kebencian. Dia terbangun dengan keringat dingin ketika mendengar suara langkah kaki mendekat ke tempat tidurnya. Dengan ketakutan, dia memeriksa pintu kamar, jendela, dan bahkan kolong tempat tidur. Namun, tak ada apapun sampai dia menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian usang. Wajahnya penuh luka bakar, berdiri di cermin kamar, menatap langsung ke arahnya. Arif mencoba untuk tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai kaku. Karena ketakutan, dia mengingat cerita lama yang pernah dia dengar dari seorang teman bahwa makhluk halus sering mengganggu mereka yang lemah. Berbekal doa dan tekad untuk keluar dari kamar tersebut, Arif memutuskan untuk mencari cara mengusir makhluk itu. Dia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi mengenai sejarah hotel tersebut. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, seseorang wanita pernah ditemukan tewas mengenaskan di kamar yang sama. Wanita itu terbakar hidup-hidup dalam kecelakaan misterius yang tak pernah terpecahkan. Dalam ketakutannya, Arif menyadari bahwa wanita yang dia lihat adalah penghuni kamar 13 sebelumnya. Makhluk itu terperangkap di antara dua dunia, penuh dendam dan kesedihan. Arif mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang gemetar, berharap bisa mengusir gangguan tersebut. Semakin dia membaca, semakin nyata teriakan-teriakan mengerikan dari wanita itu terdengar. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Arif dengan tatapan penuh kemarahan dan tangan yang terbakar meneteskan darah. Cerita tentang kamar 13 ini bukanlah satu-satunya kisah horor dari hotel-hotel tua di seluruh dunia. Banyak hotel dengan kamar bernomor 13 memiliki sejarah kelam dan dipercaya dihantui oleh arwah-arwah yang tak tenang. Mengapa angka 13? Bagi banyak budaya, angka ini dianggap angka sial dan sering dikaitkan dengan kematian atau malapetaka. Hotel tempat Arif menginap adalah salah satu dari sekian banyak lokasi yang menyimpan energi negatif dari peristiwa tragis di masa lalu. Arif berhasil keluar dari kamar setelah membaca doa dengan penuh keyakinan, namun jejak ketakutan yang dialami di kamar itu tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Pagi harinya Arif memutuskan untuk segera keluar dan meninggalkan hotel tersebut. Saat dia turun ke lobi, dia memberitahukan pengalamannya kepada resepsionis. Namun yang mengejutkan, resepsionis itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Kamu bukan orang pertama yang mengalami itu di kamar 13. Kisah Arif adalah pengingat bahwa tidak semua tempat yang terlihat tenang dan damai benar-benar seperti yang terlihat. Kadang masa lalu yang kelam dapat meninggalkan jejak yang mengganggu kehidupan kita sekarang.
Kamu pernah mendengar cerita seram dari tempat-tempat seperti ini, atau mungkin kamu sendiri pernah mengalami pengalaman mistis yang tak bisa dijelaskan? Jika iya, bagikan ceritamu di kolom komentar. Ingatlah, dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat memilih tempat menginap. Dan jika kamu merasa ada yang janggal, percayalah pada nalurimu. Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan mungkin saja kamu bisa menjadi saksi dari salah satunya. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komentarnya.